Selamat siang. Terima kasih yang sudah memberikan waktunya untuk saya melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Manungpa, yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SD Gandung Mangun 06, SD Gandung Manis 1 dan SD Gandung Muktisari 1. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita, terutama untuk saya, mengikuti melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas TPP di akhir modul 1.4 sebelum kita mulai modul 2.1. Apakah Bapak ada yang sudah mengerti atau apa sih itu diseminasi? Belum? Iya. Terima kasih Kuning dan Pak belum. Mungkin ada yang sudah tahu apa sih itu diseminasi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini. Ada masukan yang lain? Diseminasi itu apa? Saya sendiri awal mendengar kata diseminasi itu tidak tahu apa sih itu diseminasi. Selanjutnya saya mulai mencari apa itu arti diseminasi karena di modul itu memang tidak dijelaskan, kita carinya di internet. Jadi setelah saya cari, diseminasi itu adalah diseminasi artinya sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada halayak luas yang mungkin secara mudah kita lihat semacam seminar kecil, disampaikan apa yang sudah kita buat, diseminarkan pada rekan sejawat. Itu yang saya cari, yang saya temukan di internet. Dan selanjutnya dalam proses ini bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan atau inovasi ke dalam masyarakat umum, baik publikasi, presentasi maupun aktivitas lainnya. Supaya kita tidak canggung, tidak kaku, dan ini kan anak-anak baru pulang sekolah nih Bapak Ibu ya. Pasti kita semuanya capek dan ngantuk. Ya, sebelum itu kita breaking dulu Bapak Ibu. Ini ada ice breaking, sebuah gambar gajah. Di papan itu ada satu buah gambar gajah. Nah, pertanyaannya, ice breakingnya itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa cari ada berapa gambar hewan yang ada di gambar. Apakah hanya gajah atau ada yang lainnya? Ya, boleh dijawab langsung. Kambing. Ada kambing. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah hewannya. Ada berapa jumlah hewannya? 13. 5. Ya. Ibu Sopinga terima kasih 13. Pak Fatur 5. Ada yang lain? 10. Ibu Yana terima kasih. Yang lain? Ada berapa ya? Iya, itu coba jumlah hewannya ada berapa? Ya, ada itu. Apa saja? Coba dulu Bapak semuanya dari apa? Banyak Bapak. Ya, Yulianti katanya 10. Ada yang lain?
Komplit guys. Ya, terima kasih. Ada yang menebak 5, ada 7, ada 8, ada 10, ada yang banyak sekali 13. Coba yang betul berapa ya? Coba kita cek bersama-sama. Baca. Dua. Oh. Bagus. Ya, kita lihat satu persatu. Dari mulai yang menjadi belalai, yang jadi belalai itu adalah dolphin atau lumba artinya 1. Terus yang menjadi mulut giginya itu adalah krokodil atau buaya. Terus ada frog, udang. Ada lagi mouse, tikus itu yang paling bawah, yang di bawahnya kucing ya. Ada kucing, ada kepala ular yang jadi ekor, ada anjing, ada keledai, gandeng, ada mosquito nyamuk, ada gajah, ada tortoise, kura-kura yang jadi telinganya itu kura-kura. Nah, terus ada ikan yang jadi mata, dan ada lagi kepala burung. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selamat untuk besok gerakannya betul. Ya, kita lihat coba. Coba kita lihat apakah arti dari tes kepribadian ini. Kelas ini ya. Karakter dari yang tadi Bapak Ibu sampaikan adalah jawaban dari karakter Bapak Ibu sendiri. Jadi di situ kalau yang menjawab 1 sampai 3 tadi nggak ada ya. Tadi yang menjawab 5 faktor nanti. Kalau yang 1 sampai 3 hewan mungkin ya 3 hewan mungkin Anda adalah seseorang yang perlu sedikit lebih banyak meluangkan waktu. Luangkanlah banyak waktumu untuk meraih cita-citamu atau fokuslah pada proyek yang kamu kerjakan atau kamu rencanakan. Selanjutnya, jika yang menemukan hewan 4 sampai 6 yaitu adalah orang yang kerap mendapatkan sesuatu, tetapi Anda melewatkan beberapa tetapi Anda lagi dalam membangun jiwa kepala berpikir lebih luas. Yang selanjutnya yang menjawab 7 sampai 9 yaitu perhatian Anda terhadap detail sangat baik, sangat bagus dan sangat dekat dengan sempurna. Anda dapat meraih kesuksesan. Kan cukup mudah dengan kemampuan Anda karena sudah menemukan 7 sampai 9. Ada lagi yang menemukan lebih banyak yaitu 10 sampai 13 hewan. Perhatikan, Anda adalah salah satu orang yang sangat jeli, sangat detail, sangat mantap jiwa. Anda berbakat dalam banyak hal. Anda bahkan bisa menjadi agen atau mungkin yang lainnya. Ya, selamat yang tadi menjawab 13 tadi orang yang jeli ya, orang yang sangat teliti. Oh, ya. Ayo. Ya. Ada dasarnya, tepuk tangan itu dasarnya. Kita lanjut dulu ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah di sini sudah cukup ya SPT-nya ya. Ya, jadi saya berterima kasih sudah hadir di sini. Saya mau menyampaikan tujuan saya hari ini yaitu untuk menyampaikan budaya positif. Budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, terutama di kelas-kelas yang panjenengan ada. Apa itu budaya positif?
Ya. Jadi Positif ya. budaya positif. Negatif. Iya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Tujuan saya hari ini adalah penyampaian budaya positif, itu modul 1.4 dalam pendidikan CGP. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu, pernah mendengar kata-kata positif. Tadi Bu Tus terima kasih, katanya yang positif adalah sesuatu hal yang baik-baik. Mungkin ada yang lain Baik. selain hal yang baik, positif apa sih itu ya? Plus. Iya, positif itu plus. Berarti hal-hal yang plus itu ya. Iya. Budaya positif, apa itu budaya positif? Kadang saya juga bingung, budaya positif. Berarti kita mungkin cari yang positif di kelas kita, di sekolahan kita. Apa sih ya yang ada di sekolahan kita yang positif? Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang positif, atau hal-hal yang dimiliki oleh sekolah, yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang positif, di kelas juga yang serba positif yang baik-baik. Untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian apa itu budaya positif. Setelah saya mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, saya menemukan dan namanya mendapatkan penjelasan bahwa budaya positif intinya adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu intinya dari budaya positif. Jadi budaya positif yang sering kita laksanakan, misalnya kita memberi salam pada waktu masuk kelas, terus berjabat tangan dengan murid. Itu sama halnya kita sedang mengajari mereka kalau masih ruangan untuk memberi salam. Itu contoh kebiasaan baik yang secara tidak langsung dan memberikan mereka itu contoh. Jadi kalau masuk ruangan memberikan salam dulu, terus kalau mau pulang salim dulu atau berjabat tangan dulu. Contoh lain yang sebenarnya sudah sering kita lakukan adalah senyum. Jadi kalau kita berangkat sekolah bukan merengut atau duduk atau ya, itu bahasa Cilacapnya duduk ya. Nah, tapi senyum. Jadi pagi-pagi kita sudah senyum pada anak yang mungkin kalau anak SD kelas 1 kelas 2 biasanya heboh. Kalau pagi datang pagi Pak guru ini itu gitu ya. Alangkah baiknya kita datang langsung memberikan mereka senyum. Ya ada apa anak? Ayah dapat si A, si B gitu ya, terus sambil senyum. Jadi mereka akan merasa diperhatikan, disayang. Karena semua anak itu intinya sama, mau di rumah, mau di sekolah adalah ingin disayang, ingin dihargai. Ya, itu spesial karena mungkin melakukan kesalahan. Ya. Itu budaya positif, kebiasaan kita yang membuat anak semakin betah dan ingin ke sekolah. Jadi udah datang, terus senyum, terus masuk kelas, tidak langsung memberikan pelajaran, tapi kita menyapa dan senyum kepada mereka. Pasti mereka akan menyelesaikan hari dengan senang. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Penerapan budaya positif. Jadi penerapan budaya positif itu ada 4 poin. 1. Membuat keyakinan kelas atau sering disebut dengan bahasa kita
kelas dengan anak-anak. Jadi sebelum pelajaran biasanya dibuat atau sebaiknya dibuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Hari ini pelajarannya apa, nanti apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak dilakukan. Terus selanjutnya memahami kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu ada disayangi, kasih sayang, dan nanti kita bahas satu persatu. Terus sebagai guru adalah memerankan kontrol terbaik. Di kelas kita adalah seorang guru, maka menjadi kontrol bagi mereka. Terus selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Kita penerapan segitiga restitusi. Kita pelajari poin pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Kita sebagai guru pasti punya impian kelas kita yang bagaimana. Kalau ibu bisa menjawab, kelasnya yang diinginkan yang seperti apa? Mungkin di setiap guru atau sesuai dengan kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 pasti menginginkan kelas yang mungkin agak berbeda. Ya, mungkin bisa ibu atau bapak jelaskan atau yang diimpikan kelasnya seperti apa? Aman, nyaman, Ya. menyenangkan. Iya, Aman, nyaman, menyenangkan. Ya, ada Tidak panas. aman, ada nyaman, menyenangkan, bersih, aktif, anak aktif, Rapi, ada lagi, ada lagi bu, beda. Oh bahagia. Jadi ruangan kelasnya bahagia, membahagiakan untuk siswa ya. Jadi tidak tertekan intinya ya, bukan merasa dipenjara. Jadi kelasnya itu seperti rumah yang menjadi idaman mereka, selalu happy di kelas. Coba kita lihat pengertian menurut modul. Ya. Dari jawaban Bapak Ibu, tadi ada yang menjawab nyaman. Itu kelasnya rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Letak duduknya diatur sedemikian rupa sehingga menjadikan siswa leluasa dapat berinteraksi dengan temannya. Terus beraktivitas belajarnya juga dengan nyaman. Selanjutnya kelasnya menyenangkan. Kelas yang diisi dengan interaksi positif antara guru dengan siswa, serta diisi materi yang menarik, yang tidak membosankan, sehingga bermanfaat bagi siswa atau murid. Itu kelas impian kita. Apakah hanya dengan satu kata, ayo makan, baca, ayo kita senyum, ayo kita apa, ayo kita laksanakan ini, apakah bisa langsung terwujud kelas impian kita? Tidak. Iya, jawabannya tepat sekali ya Bu Nia. Tidak mungkin. Jam itu sulit ya Bapak Ibu ya. Kita menginginkan kelas yang menyenangkan, tapi anaknya lari-lari. Menyenangkan itu menyenangkan buat anak, tapi tidak lari-lari. Ada lagi datangnya terlambat, ada lagi nangis, ada lagi mainan sendiri di kelas, atau ngobrol dengan temannya. Biasanya kalau kelas tinggi ngobrol dengan temannya, kalau kelas bawah nangis atau bermain sendiri, tidak memperhatikan bapak ibu. Oleh sebab itu, poin pertama kita akan bahas itu membuat keyakinan kelas. Ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan bersama anak-anak
sebelum pelajaran dimulai atau di awal tahun kita masuk. Sebagai wali kelas, maka bisa membuat kesepakatan di awal masuk di tahun ajaran baru. Bagi untuk guru mapel bisa setiap pelajaran mulai. Jadi sebelum pelajaran kita bisa membuat kesepakatan. Anak-anak, bagaimana hari ini kita akan belajar ini, kita buat kesepakatan ya. Misalnya nanti pas pelajaran tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh. Nah, inilah kata-kata yang sering kita sampaikan. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari, tidak boleh terlambat, dilarang bicara keras-keras, tidak boleh nangis untuk kelas bawah. Inilah kata-kata yang sebaiknya kita hindari. Kata tidak boleh atau dilarang sebaiknya kita hindari. Kita ganti dengan kata atau kalimat yang positif. Misalnya, jangan berangkat terlambat. Maka diubah menjadi kata yang positif atau kalimat positifnya adalah berangkat tepat waktu. Kamu jangan berbohong. Tadi malam kamu nonton TV sampai pukul 12. Itu kan katanya kata-kata negatif. Jangan berbohong. Maka kita ubah kata-kata tersebut menjadi kata positif, yaitu jujur. Tidak bohong kan sinonimnya positifnya adalah jujur. Contoh lagi, rapi. Maka kata negatifnya bajunya itu tidak dimasukkan. Apa ya? Kamu tidak pakai dasi. Jangan pakai sepatu putih. Aturannya pakai sepatu hitam. Jadi kita hindari dalam membuat kesepakatan kelas menggunakan kata-kata tidak itu yang kita hindari. Ubahlah menjadi kata positif. Kita harus disiplin, rapi, jujur. Terus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, kata negatifnya apa? Itu sudah menjadi kata positif. Contohnya apa? Menjaga kebersihan. Negatifnya apa? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Positifnya menjaga kebersihan atau buanglah sampah di tempat sampah. Terus ada lagi saling menyayangi. Negatifnya apa? Ajar takalan, tidak bertengkar, tidak berkelahi, gitu ya. Nah, kata tidak kita hindari. Jadi kita ubah menjadi saling menyayangi. Dengan bapak dan ibu guru kadang ada anak yang gigi-gigi. Jangan kalau dikasih tahu pak guru atau bu guru malah mencet. Kita saling menghormati. Di sekolah artinya yang lebih yang tua itu yang dituakan adalah bapak dan ibu guru. Di rumah adalah bapak dan ibumu, maka hormatilah mereka. Jadi kita ubah menjadi kata saling menghormati. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif adalah membuat keyakinan kelas diharapkan menggunakan kata-kata positif, hindari kata tidak dan kata jangan. Jadi cari kata positifnya. Selanjutnya poin nomor 2. Tadi di awal, selain membuat kesepakatan bersama, yaitu memahami kebutuhan murid. Murid itu adalah manusia, berarti sama kebutuhan untuk dia memahami kebutuhan kita sebagai manusia. Kita akan bahas memahami
memahami kebutuhan murid atau siswa. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, kita memenuhi kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu ya kebutuhan dasar manusia, karena murid juga manusia. Kebutuhannya apa saja? Ada cinta, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi di situ kita memberi tanda atau ada semacam supaya mengingat kebutuhan dasar manusia, yaitu satu, belum ini tuh gambarnya kita buat gambar daun merah atau sering disebut kalau anak SD juga biasanya gambar lopek. Nah itu ya, gambar lopek, gambar hati merah, artinya cinta dan kasih sayang. Terus ada lagi kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan, minum, tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan pokok primer kita. Pertama makan atau pangan, yang kedua pakaian atau sandal, dan yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal, yaitu survival. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom, yaitu power. Ya, freedom. Terus ada kesenangan, ada kekuasaan. Kekuasaan di sini saya gambarkan sebagai bintang. Kekuasaan menjadi bintang. Mungkin anak di kelas dia merasa puas punya kekuasaan, misalnya bagi mereka yang juara 1 ya, jadi mereka wah gitu ya. Terus ada fun, namanya kesenangan, bermain dengan teman, happy, terus bisa ngobrol, itu adalah kesenangan bagi mereka, yaitu fun. Kita selanjutnya kita akan melihat Masia, kita masih bahas dulu. Sebelum kita melihat, nanti ada video Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia seperti yang baru saja saya sampaikan adalah satu, bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal. Terus ada lagi kasih sayang. Tadi sudah disebutkan ya, berbagi, kerjasama, ngobrol dengan teman, itu contoh-contoh kasih sayang. Terus ada lagi yang kemaslahan, harga diri, terus kebebasan, mandiri, mencoba hal-hal yang baru, berinovasi, mampu mengendalikan diri. Terus ada lagi yang kesenangan, bermain, humor, tertawa, happy. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Di sini nanti ada video seorang guru yang mengontrol sebagai pengontrol muridnya, sebagai pengontrol di kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat peran dari guru tersebut adalah sebagai apa. Jadi di sini nanti akan saya tampilkan sebuah video animasi, bukan video nyata. Musiknya kurang ya? Saya coba. Teruskan dulu. Sudah sekarang. Ya, ini ada judulnya adalah telat. Jadi berangkat ke sekolah tapi terlambat. Ini contoh kegiatan di sekolah, judulnya telat itu terlambat.
Lagi ya, pakai buku ya. Ya. Ini gambar contoh animasi anak yang terlambat ke sekolah atau telat. Kita membaca ya. Bagaimana setelah melihat video barusan? Kira-kira peran guru di situ sebagai apa? Tadi dia terlambat terus disuruh berdiri di pojok ruangan, tidak boleh duduk. Kira-kira sebagai apa? Pembuku. Ya, ada yang lain mungkin? Apa? Iya. Ada lagi? Jadi anaknya terlambat terus dihukum, suruh tidak duduk berdiri di kelas. Betul sekali, Diana. Terima kasih. Sebagai penghukum, efek dari kegiatan tersebut, guru tersebut melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat. Hasilnya, efeknya pada anak tersebut apa yang dia rasakan? Dendam, betul sekali. Dendam, marah, terus kesal ya sama gurunya. Masa datang telat 5 menit sebentar kok langsung dihukum, nggak boleh duduk, suruh berhenti, suruh berdiri sampai jam pelajaran selesai. Aku kan capek sekali. Aku marah. Terus jam istirahat dia pergi keluar bareng sama temennya. Karena dalam hati dia emosi, dia marah, dia punya rasa dendam sama gurunya, dia berinisiatif untuk membesi ban motornya Pak Guru. Itu efek atau akibat apabila kita memberikan hukuman. Jadi anak, kalau kita memberikan hukuman, pasti dalam hati mereka selalu ada dendam. Dan akhirnya anak tersebut juga mendapatkan masalah. Setelah sepeda motornya kempes,
semakin marah, semakin kesal sama anak tersebut. Bocah nakal, wis dikandani semangat keri, malah sih besi bangku. Pasti akan berpikir seperti itu. Akhirnya ada hubungan yang kurang baik antara murid dengan guru. Setelah hubungannya itu tidak baik, otomatis dia tidak akan merasa nyaman di sekolah. Dia malas untuk ke sekolah, males ketemu Pak Guru kai, rabut mangkat. Akhirnya akan bisa menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu kita sebagai guru di sini adalah sebagai pengontrol di kelas. Jadi usahakan kita jangan sebagai penghukum. Kita bisa menanyakan baik-baik apabila ada anak yang datangnya terlambat. Setelah datang terlambat, ditanya dulu, disuruh duduk, ditanya, kamu kenapa enggak? Kenapa terlambat? Ada apa? Apa yang terjadi? Nah, untuk supaya waktunya tidak terambil untuk menanyakan hal itu pada anak, sebaiknya kita lakukan tanya jawab tersebut setelah jam pelajaran selesai atau saat teman-temannya sudah pulang. Jadi kalau terlambat setelah jam pelajaran selesai atau teman-temannya sudah pulang, kita panggil, suruh duduk, kita tanya, kamu kenapa tadi nggak berangkat? Kalau setiap hari telat terus bagaimana Guru? Ya, jadi kita kalau setiap hari telat terus bagaimana? Kita harus mencari akar masalah mengapa jadi terlambat terus. Kita bisa ngobrol berdua. Kenapa harus berdua? Gak harus di dekat teman-teman. Itu privasi. Biasanya ada seseorang yang malu kalau ngobrol di depan banyak orang, ditanyakan banyak hal. Biasanya ada yang merasa privasi, malu. Jadi sebaiknya kita ngobrol berdua, ditanyakan kenapa sih kamu kok berangkatnya terlambat terus. Nah, pasti dia akan menjawab dan bercerita, Bu, begini. Misalnya ini anaknya, Bu, ibuku kan sendirian di rumah, cari nafkah, jualan makanan. Bapakku nggak ada, jadi tinggal berdua untuk mencukupi. Itu saya membantu orang tua menyiapkan bekal jualan. Jadi setiap hari sering datang terlambat. Oh, seperti itu. Akhirnya kalau sudah menemukan titiknya, kita bisa memanggil wali murid dan ngobrol bersama mencari titik temu yang terbaik. Misalnya, Ibu, ini anak kan harus sekolah, bagaimana? Boleh membantu, tapi jangan jam istirahatnya, kasihan capek. Bisa membantunya setelah pulang sekolah atau mencari solusi yang lainnya. Cukup seperti itu nggih, Ibu? Atau mungkin ada yang menambahi? Ya, kita lanjutkan. 5 posisi kontrol guru. Menurut Janet Jackson tahun 1998, dia bertanya apakah telah efektif, apakah telah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Akhirnya Jackson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Pembuku, seperti contoh video tadi. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Terus sebagai teman, sebagai monitor, sebagai manajer. Poin pertama, sebagai penghukum, contohnya itu tadi. Yang kedua, membuat merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah yang bagaimana? Mungkin kita bisa berbicara seperti ini pada anak. Ibu kecewa sekali sama kami.
sudah mengajari kamu, sudah dikasih tahu berkali-kali, tapi kok kamu masih tidak disiplin, masih tidak pakai topi, atau tidak pakai dasi, atau tidak pakai seragam yang lengkap. Ibu kecewa sekali. Apakah kamu akan seperti ini terus? Pasti seorang anak akan berpikir, oh iya ya, ini harus dikandani kelalen mandi. Artinya akan berpikir besok tidak akan diulangi. Itu contoh merasa membuat orang merasa bersalah. Contoh lain, mungkin masih banyak lagi, tapi kalau disebutkan satu persatu waktunya nanti kurang cukup ya Bapak Ibu. Kita memberikan contoh cukup satu-satu saja. Terus sebagai teman, guru di dalam kelas juga ada kalanya sebagai teman. Ayolah, cepat kita kerjakan, ayo digarap. Nanti waktunya habis, nanti nggak jadi mengerjakan yang lain. Ayo kita kerjakan, ayo cepat digarap. Biasanya sebagai teman seperti itu. Terus contoh lain, monitor, memantau. Ini sering sekali kita lakukan. Jadi kalau pas anak lagi kerja kelompok atau ulangan atau mengerjakan sesuatu, kita dekatin mereka, kita lihat lembar kerja mereka, apa yang mereka kerjakan, kita lihat. Terus kita sampaikan bila mana mereka merasa kurang atau merasa hal-hal yang tidak tahu, jadi bisa membantu mereka. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajernya mereka bisa menerima masukan mereka, terus mencarikan solusinya, bisa menyampaikan hal-hal yang baik untuk mereka. Yang terakhir, tadi sudah 3 poin kita bahas: keyakinan kelas, kebutuhan murid, pengontrol. Sekarang yang terakhir adalah apakah Anda punya masalah di kelas? Pasti jawabannya banyak. Apakah hanya jawab satu masalahku? Itu kayaknya nggak ada. Pasti jawabnya banyak, kelasku banyak masalahnya. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, kita menggunakan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Saya juga sendiri sebenarnya kurang begitu memahami. Mari kita buka bersama-sama. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, yang bertanggung jawab. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat, dan dapat memperbaiki kesalahannya yang sudah dilakukan. Itu adalah restitusi. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, memvalidasi tindakan-tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau menanyakan kesepakatan kelas. Ya. Itu salah satu, itu beberapa contoh kalimat pada tahapan menstabilkan identitas. Contoh, biasanya kita ke anak supaya dia tidak merasa canggung, tidak merasa takut, tidak merasa lagi diyakini atau banyak hal yang mereka rasakan. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Berbuat salah itu wajar. Contoh lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Contoh lagi, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak kok merasa seperti itu.
Itu contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas supaya mereka bisa mengeluarkan segala unek-unek yang di dalam hatinya. Yang mereka rasakan bisa dikeluarkan, jangan ditahan. Karena beberapa anak biasanya ditanya nggak mau jawab, aja. Malah ada juga yang ditanya malah lama-lama nangis, nggak mau berbicara. Itu di kelas saya seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin kita bisa menggunakan kalimat-kalimat positif seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi dari itu. Misalnya anak-anak habis bertengkar atau berkelahi dengan temannya. Terus kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya bukan pulpen atau pensil atau buku. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tapi yang poin keempat adalah melindungi, yang keempat adalah mempertahankan. Biasanya anak hanya masalah sepele, pinjam penggaris gak boleh, orang dipegangi terus berderet-deret. Akhirnya dilepas salah satu akan satu. Itu contoh mempertahankan. Kalau yang melindungi, dia merasa ini punyaku, itu keti aja nggak boleh, intinya nggak boleh dipinjam. Terus yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Kita kalau melihat anak melakukan kesalahan, kita nggak akan langsung wah kamu salah, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, kamu nggak benar itu, harusnya seperti ini. Akhirnya anak itu kan malah kecewa, akan tidak respect kepada guru. Maka menghindari kata-kata itu, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya ada anak yang nggak mengerjakan PR, di awal disebutkan keyakinannya adalah mengerjakan PR di rumah. Ternyata anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, berulang kali akhirnya dipanggil, ditanyakan keyakinan kita apa ya kemarin yang sudah kita buat. Kalau anaknya lupa bagaimana? Kita ajak anaknya ke pojok tempat kertas yang kita buat, yang kita tempelkan di dinding. Coba kamu baca keyakinan kelas kita kemarin apa saja. Pasti dia akan menjawab. Mengerjakan PR di rumah, berangkat tepat waktu, disiplin, jujur, dan lainnya. Ya. Terus selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Jadi tanya kelas, kamu menginginkan kelas yang seperti apa sih nak? Apakah yang banyak gambarnya? Ataukah yang seperti apa yang kamu inginkan? Terus bisa juga menanyakan dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika kamu terlambat sekolah dulu, tidak mengerjakan PM, kamu mau jadi apa? Besok kalau jadi seperti apa yang kamu inginkan? Terus bagaimana kalau kamu sudah dewasa? Pasti akan banyak masalah. Kamu terlambat. Sedangkan misalnya di pekerjaan itu sudah berangkat semua, sudah mulai kamu untuk baru datang. Kira-kira teman-teman yang bekerja denganmu apakah marah atau tidak? Jangan jawab marah. Ya. Efeknya bagaimana? Biasanya gimana kira-kira temannya marah? Jadinya kan tidak enak, tidak nyaman di tempat kerja. Maka dari itu biasakan disiplin ya, tidak berangkatnya selalu tepat waktu. Ya, Bapak Ibu,
sudah mencoba membuat sebuah skenario, membuat segitiga restitusi di dalam kelas, yaitu skenario-nya adalah itu seorang anak namanya Hana, mungkin kelas 6. Pada saat jam istirahat selesai ulangan, dia sendirian di dalam kelas. Padahal seharusnya kelasnya istirahat kosong. Ternyata dia menangis setelah ditanya. Ya, menjawab katanya diejek oleh temannya yang bernama Yasker. Dia mengatakan nilainya jelek. Akhirnya dia menangis. Selanjutnya, setelah jam pelajaran selesai, guru meminta Nasir dan Hana supaya tidak pulang terlebih dahulu. Jadi di sini mencoba mempraktekkan segitiga restitusi, mencari masalahnya apa dan mencari solusi yang terbaik dan bagaimana langkah selanjutnya atau apa yang akan dilakukan setelah itu. Skenario kasus 1 adalah salah satu tugas pendidikan CGP di modul 1.4 sebelum membuat aksi nyata. Kemarin saya membuat setelah jam pulang sekolah dan mempraktekannya. Kok yang Situ saya mencoba menanyakan pada Nazril apa yang disampaikan Hana itu betul atau tidak, terus apa yang dia katakan. Ternyata setelah ditanyakan dia mengaku, dia menyampaikan nilainya Hana jelek. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya anak-anak merasa apa ya, di dalam kelas satu teman satu kelompok, terus temannya ngecek nilainya jelek, pasti akan merasa tertekan. Ya, akhirnya dia menyendiri, menangis. Terus saya mencoba menanyakan pada Nasir keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Ada lagi langkah selanjutnya di mana Nasir akan menyelesaikan masalahnya dan meminta maaf pada Hana. Terus terjadi tidak akan mengulangi lagi. Yang sudah kemarin kita praktekkan. Terus refleksinya. Setelah kegiatan itu kita pasti memiliki hal ya, yaitu refleksi pada diri kita sendiri. Apa yang sudah
kita laksanakan apa yang sudah kita lakukan di kelas, ada refleksinya, melihat apa yang sudah kita kerjakan di kelas itu betul atau salah. Apakah kira-kira murid kita ada yang merasa tersakiti, ataukah mereka merasa nyaman, atau malah marah, atau bagaimana? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Jadi modul 1.4, modul 1 dalam pendidikan CKP itu ada 4 judul atau 4 bab, 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah budaya positif. Apa yang harus saya lakukan setelah mempelajari modul ini? Apakah masih seperti dulu? Mungkin berangkatnya seperti dulu, kelas suka marah-marah, terus tidak mengerjakan PR, terus memberikan hukuman, atau bagaimana? Pasti kita melihat diri kita, flashback, lihat ke belakang, bagaimana kegiatan kita sehari-hari. Apakah sering marah-marah pada anak atau tidak? Berarti kalau seperti itu, yang saya lakukan sebagai guru, sebagai among mereka, sudah benar atau salah? Pasti ini akan menjadi pertanyaan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan menjadi among yang seperti apa? Apakah ajak seperti kemarin-kemarin, ataukah kita sedikit demi sedikit melakukan perubahan yang biasanya lihat anak lari-lari terus marah, langsung pengen dewek atau apa? Setelah mempelajari modul ini pasti kita bisa merefleksikan, nggak boleh nanti anak takutnya dendam pada kita. Otomatis kita tidak akan melakukan hal itu. Contoh lagi, kita memberikan hukuman pada anak yang terlambat. Tidak akan kita ulangi lagi, misalnya dikasih hukuman. Kalau dicontoh tadi berdiri di pojok, atau mungkin kita memberi hukuman membersihkan WC, biasanya kayak gitu ya, atau suruh piket sendirian hari itu, atau bagaimana? Pasti setelah mempelajari modul 1.4 akan berbeda. Oh iya, mungkin kita cari solusi yang lain supaya anak tidak merasa dendam atau merasa tidak nyaman. Akhirnya kita selesai mempelajari modul ini, melaksanakan diseminasi pada modul 1.4 ini. Di sini saya membuat kesimpulan bahwa seorang guru itu diharapkan mampu menerapkan posisi kontrolnya bukan sebagai pembuku, tapi sebagai manajer, dan melaksanakan langkah-langkah restitusi atau sering disebut segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat membimbing murid menemukan solusi terbaik dari masalah mereka. Dengan demikian budaya positif melalui keyakinan kelas semakin mudah dicapai. Seperti itu Bapak Ibu kesimpulan saya tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahi dan memberikan kesimpulan pada diseminasi modul 1.4 budaya positif yang baru saja kita laksanakan. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan atau masukan? Bagaimana Ibu? Mau ada tambahan? Terima kasih. Ya, cukup. Mungkin Bu Yani atau Bu Yana fokus ada masukan? Iya, cukup. Terima kasih. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini sudah saya sampaikan.
hasil-hasilnya seperti tadi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah mengikhlaskan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu guru dari luar sekolah, dari Muktisari, dari Gandrung Manis, dan dari Gandrung Mangunang. Cukup sekian diseminasi yang sudah saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Alhamdulillah, diseminasi sudah terlaksana, sudah berdoa dulu. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Selamat jalan. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih, selamat untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Sri Muntati, di sini saya banyak belajar. Ternyata apa yang Ibu Sri Muntati sampaikan tentang budaya positif sudah banyak dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Di sini ada ilmu baru tentang segitiga restitusi yang Ibu Sri sampaikan. Terima kasih Bu. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang sekaitannya dengan murid, kita perlu menerapkan segitiga restitusi sehingga permasalahan bisa diselesaikan tanpa melukai perasaan murid, tanpa mencederai perasaan murid, sehingga murid diharapkan bisa memperbaiki apa yang salah dengan hati yang lega, dengan hati yang lapang. Nah, di sini guru sebaiknya berperan sebagai posisi kontrol, manajerial, sehingga suasana pembelajaran menjadi nyaman dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Terima kasih Ibu Sri Muntati atas ilmu yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri, kelas 6 SD Negeri Gandrung Mangunang 4. Saya kemarin melakukan kesalahan dengan mengecek nilai hanya yang buruk. Kemudian saya dipanggil guru. Sebenarnya saya takut, tapi ternyata tidak menakutkan seperti perasaanku. Di sini saya duduk. Bu guru menanyakan, Bu, bukan memarahiku. Selanjutnya Bu guru menanyakan keyakinan kelas. Saya baru menyadari bahwa saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghormati. Dari sini saya sadar bahwa saya salah. Maka dari sini saya akan memperbaiki kesalahan dengan minta maaf pada Hana, dan saya akan berusaha tidak melakukan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.